Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya seringkali bertemu dan mengalami orang yang sungguh-sungguh frustrasi, merasa hampa hidupnya dan tidak bahagia. Dan itu banyak. Banyak juga yang selalu bimbang, selalu khawatir, selalu gelisah, galau. Ketika saya merenungkan, hal itu terjadi pertama-tama tanpa sadar atau disadari atau tidak, mereka mengalami kegalauan, ketidakpastian karena menaruh harapan-harapannya pada yang tidak pasti. Atau lebih tepatnya, menganggap atau memikirkan, memilih sesuatu yang tidak pasti dan dianggapnya sebagai yang pasti. Dan karena itu membangun hidupnya atas dasar yang tidak pasti itu. Salah satu contohnya pekerjaan. Dia berusaha, belajar, bekerja dengan baik supaya memang kompeten dan juga performanya bagus, sedemikian rupa sehingga kinerjanya dihargai, lalu bisa menjadi bos, menjadi direktur. Lalu kemudian sayalah direktur itu, sang direktur. Dia membangun identitas dirinya pada sesuatu yang tidak pasti. Menjadi direktur itu nggak pasti. Bisa saja suatu ketika, entah pelan-pelan atau mendadak, perusahaannya kolaps, terus dia nggak bisa lagi jadi direktur. Lalu hancur. Dan kemudian dia mulai memikirkan, I am not good enough. Tuhan tidak adil, macam-macam. Tetapi bisa jadi juga perusahaannya terus dan dia jadi direktur. Terus, tapi kan suatu ketika juga pensiun. Lalu kalau pensiun tetap saja dia bukan direktur lagi. Intinya sama, membangun sesuatu atas dasar yang tidak pasti. Membangun identitas atas dasar yang tidak pasti. Juga kesehatan. Saya sehat, saya hebat, saya bisa ini, bisa itu. Dan karena itu menjaga kesehatan. Tidak salah. Minum makanan yang sehat, tidak salah. Kekeliruannya adalah menganggap kesehatan itu sesuatu yang pasti dan selamanya. Nah, itu yang jadi masalah. Suatu ketika mengalami sakit, mengalami lanjut usia, tidak mampu lagi, gambaran dirinya itu hancur. Demikian juga relasi. Kita seringkali menganggap relasi itu sesuatu yang pasti. Tidak. Dan ketika relasi itu tidak pasti, kemudian kita kecewa dan hancur. Dan menurut saya tidak pernah kita merasa sungguh-sungguh damai dan tenang ketika membangun dasar hidup kita atas sesuatu yang tidak pasti. Dan itu yang terjadi dalam masyarakat modern. Persoalannya kemudian adalah yang lebih sulit tidak menyadari hal itu. Dan karena itu terus-menerus melakukan hal yang sama. Tetapi juga persoalannya adalah kenapa tidak menyadari hal itu? Karena sejak kecil diajari kehidupan seperti itu, tidak mempunyai alternatif kehidupan yang lain. Saya tidak melawan bahwa kehidupan ini harus ditinggalkan. Saya tidak bermaksud supaya hidup ini tidak perlu dihargai, bukan. Tetapi jangan sampai salah paham sehingga apa yang tidak pasti dianggap pasti. Itu saja. Karena di dasarnya kemudian ada kegelisahan. Kalau kita membangun sesuatu atas dasar yang tidak pasti. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih damai dalam hidup ini? Pertama, memang membangun kehidupan ini atas dasar yang pasti-pasti. Apa itu yang pasti? Kasih Allah, itu pasti. Kita mengandalkan Tuhan yang mengasihi kita, itu pasti. Hidup kekal, itu pasti.
kita diberikan hidup kekal itu anugerah. Dan kemudian kita bisa menyadarinya dan mensyukurinya. Membangun hidup atas dasar kasih itu pasti. Karena kasih itu pasti, tanpa batas, tanpa syarat. Kalau kita hidup atas dasar kasih, kita hidup atas dasar Tuhan sendiri. Karena barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Kemudian relasi juga pasti, karena yang penting kita mengasihi. Kemudian juga hidup atas dasar roh. Roh itu tanpa batas, roh itu melampaui, transenden terhadap banyak hal. Roh itu pasti tidak berubah. Karena roh mau berubah apa? Bentuknya tidak ada, batasnya tidak ada, ya tidak berubah. Atas dasar yang pasti. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam Tuhan, di dalam kepastian. Kalau kita membangun hidup atas dasar itu, hidup kita lebih pasti. Kita tidak dihantui oleh ketidakpastian, oleh perubahan yang terus-menerus. Karena itu, kita juga belajar pertama-tama melihat mana yang pasti dan yang tidak pasti. Itu latihannya, supaya kemudian kita bisa mengerti. Kalau tidak pasti, it's okay. Itu berarti suatu ketika akan berubah. Yang baik bisa menjadi tidak baik, yang tidak baik bisa menjadi baik. Tetapi karena perubahan terus itulah, maka kita selalu punya harapan. Dan karena itu, kita memilih yang pasti-pasti. Dan kalau kita hidup atas dasar kepastian-kepastian, hidup kita jauh lebih tenang. Kemudian kita juga bisa membangun hidup sebagai sumber, itu lebih pasti. Karena itu ada di tangan saya. Bukan atas dasar korban. Maksudnya gini, hidup kita tergantung berdasarkan validasi dari luar. Itu juga tidak pasti. Karena kita terus-menerus menempatkan diri kita sebagai korban. Kalau orangnya baik kita senang, kalau tidak baik kita menderita. Itu korban dan kita akan menderita terus. Karena kemudian kita tidak pasti. Tetapi sebagai sumber kita selalu pasti. Karena ada, kitalah sumber itu. Kalau tidak menemukan cinta, jangan menyalahkan. Wah, saya sudah begini begitu, dia tetap tidak mengasihi saya. Karena itu di luar kendali kita. Kita sebagai korban. Kalau sebagai sumber, tidak menemukan cinta, membawa cinta. Tidak menemukan damai, membawa damai. Tidak menemukan sukacita, membawa sukacita. Itu lebih pasti. Maka mari kita membangun hidup kita atas dasar yang pasti-pasti. Dan di dalam Tuhan ada kepastian. Karena Dia adalah kasih, selalu mengasihi kita. Dia adalah kesetiaan, Dia selalu setia bersama kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.